Puji Tuhan, saudari, kita akan melanjutkan pembahasan di dalam semi-annual training tahun 2025 yang berjudul Mengalami, Menikmati, dan Mengekspresikan Kristus, bagian yang ketiga. Kita akan melanjutkan pembahasan di dalam pengkajian berita ke-25 atau berita yang pertama yang berjudul Kristus sebagai kebajikan kita, damai sejahtera Allah, rahasia kita, dan Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Saudara-saudari, kita perlu menggabungkan antara judul di dalam berita ke-25 dengan judul utama di dalam pembahasan kali ini, yaitu kita perlu mengalami, menikmati, dan mengekspresikan Kristus. Sebagai apa? Menurut berita 25 adalah Kristus sebagai kebajikan kita, Kristus sebagai damai sejahtera Allah, juga sebagai rahasia kita, dan Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Jadi ada 4 hal yang perlu kita perhatikan di dalam berita ke-25 ini. Semoga hasilnya adalah bagaimana kita mengalami, menikmati, dan mengekspresikan Kristus. Puji Tuhan, saudari, kita akan lanjutkan di dalam judul dan ayat penting. Pembahasan kali ini secara umum, pembacaan Alkitab diambil dari Filipi pasal 4 ayat 5 sampai 9, kemudian ayat 11b sampai 13. Namun saudara-saudari, di dalam judul dan ayat penting kita perlu memperhatikan 4 ayat yang menjadi perhatian kita. Yang pertama adalah di dalam Filipi pasal 4 ayat 5. Dikatakan, hendaklah tenggang rasa kamu diketahui semua orang. Tuhan adalah dekat. Dan di dalam ayat 6 dikatakan, janganlah khawatir tentang apapun, tetapi beritahukan apa yang kamu minta kepada Allah melalui doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara-saudari, di dalam terjemahan LAI dikatakan hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, ya, di dalam Filipi pasal 4 ayat 5. Tetapi kalau kita melihat di dalam catatan kaki versi pemulihan, kata kebaikan hatimu, ya, diterjemahkan juga sebagai tenggang rasa. Maka kita dapat melihat bahwa perihal tenggang rasa yang pertama, ya, adalah satu kebajikan yang kita perhidupkan. Nah, karena itu saudari, kembali kita perlu mengetahui, ya, definisi apa mengenai tenggang rasa ini, ya. Bahwa dikatakan bahwa tenggang rasa itu adalah berasal dari Allah, merupakan rangkuman kehidupan yang memperhidupkan Kristus. Puji Tuhan, ya. Dari hal perkara ini kita tahu bahwa ini adalah perihal rangkuman kehidupan yang memperhidupkan Kristus. Itulah Kristus sebagai kebajikan unggul yang tertampil dari kaum beriman. Sehingga saudara-saudari, kita dapat melihat bahwa di dalam judul berita yang pertama, yang bagian pertama dikatakan Kristus sebagai kebajikan kita. Nah, kebajikan ini mencakup apa? Ada 3 hal di dalam Filipi pasal 4 ayat 5 dan 6. Yang pertama adalah tenggang rasa. Puji Tuhan, ya. Yang kedua termasuk di dalamnya adalah tanpa kekhawatiran, ya. Kemudian juga yang ketiga adalah perihal memberitahu kepada Allah. Tiga hal ini saudari adalah merangkum sebagai kebajikan yang unggul yang tertampil dari kaum beriman. Puji Tuhan, ya. Kemudian saudari, kalau kita sudah mengenal ini, semoga kita masih ingat bahwa judul di dalam berita ke-25 atau berita yang pertama ini ada 4 hal. Yang pertama adalah Kristus sebagai kebajikan kita. Tadi sudah diberitahukan, bukan? Diambil dari Filipi pasal 4 ayat 5 dan 6. Kebajikan ini mencakup 3 hal. Tenggang rasa, tanpa kekhawatiran, dan kita perlu memberitahu kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah damai sejahtera Allah. Nah, damai sejahtera Allah ini ada di dalam ayat 7, Filipi pasal 4 ayat 7. Memang tidak tercantum di dalam tabel ini, tetapi kita perlu mengetahui kaitannya dengan judul di dalam berita ke-25, yaitu sebagai damai sejahtera Allah. Ya, di dalam ayat 7 mengatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Puji Tuhan, saudari, ya. Kemudian
Yang ketiga adalah rahasia. Ini ada di dalam Filipi pasal 4 ayat 12. Dikatakan, aku tahu bagaimana hidup kekurangan, dan aku tahu bagaimana hidup kelimpahan. Dalam setiap hal dan dalam segala sesuatu, aku telah belajar rahasia. Bagaimana hidup kekenyangan atau kelaparan, kelebihan atau kekurangan. Puji Tuhan ya. Jadi rahasia ini adalah hal yang ketiga yang dibahas di dalam berita kali ini. Dan yang keempat adalah dia yang memberi kekuatan kepada kita ya. Di dalam judulnya adalah dia yang memberi kekuatan kepada kita. Nah, kita dapat melihat di dalam Filipi pasal 4 ayat 13 atau ayat selanjutnya dari ayat 12. Dikatakan, aku dapat melakukan segala sesuatu di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Puji Tuhan, saudari ya. Semoga kita mengapresiasi dari judul dan ayat penting ini. Amin. Selanjutnya di dalam struktur dan garis besar dalam berita ini. Berita ini dibagi menjadi 5 Romawi dengan terbagi 2 bagian besar. Yang pertama adalah berbicara mengenai kebajikan kita dan damai sejahtera Allah. Itu dari Romawi yang pertama sampai Romawi yang keempat. Kemudian bagian yang kedua membicarakan mengenai kekuatan dan rahasia. Itu di dalam Romawi yang kelima. Mari kita melihat terlebih dahulu bahwa di dalam Romawi yang pertama kita perlu mengenal kebajikan yang tercatat dalam Filipi pasal 4 ayat 5 sampai 9. Jadi kebajikan ini adalah ekspresi dari memperhidupkan Kristus. Puji Tuhan ya. Atas Filipi pasal 4 ayat 5 sampai 9. Kemudian di dalam Romawi yang kedua membahas mengenai tenggang rasa ya. Kita akan mengenal pengenalan secara harfiah, secara pengalaman dan tenggang rasa yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus, Paulus dan menjadi rahasia kita. Kemudian di dalam Romawi yang ketiga selanjutnya membahas rahasia dari tenggang rasa dan tanpa kekhawatiran. Rahasianya apa? Yaitu adalah melalui memberitahu kepada Allah. Sehingga hasilnya adalah damai sejahtera. Amen ya. Dan yang keempat, Romawi yang keempat ya, membahas mengenai ada 6 aspek prinsip yang mengendalikan kehidupan yang memperhidupkan Kristus. Puji Tuhan ya. Kemudian di dalam Romawi yang kelima kita membahas dengan Kristus sebagai rahasia dan Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi Romawi yang kelima kita dapat melihat ya perihal rahasia dan perihal Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mari kita melihat saudari di dalam kitab Filipi ya. Kita dapat melihat tenggang rasa dalam kitab Filipi. Kitab Filipi saudari terdiri dari 4 pasal. Mari kita melihat di setiap pasalnya. Yang pertama, di dalam Filipi pasal 1 ayat 20 dan 21. Ini berbicara mengenai memperhidupkan Kristus dan memperbesar Kristus ya. Di dalam Filipi pasal 1 ayat 20 dikatakan baik hidup atau mati seperti sedia kala. Demikian pun sekarang Kristus diperbesar dalam tubuhku. Puji Tuhan ya. Kristus diperbesar dalam tubuhku dan di ayat 21 karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan ya. Jadi kita dapat melihat di dalam pasal 1 ini perihal tenggang rasa adalah memperhidupkan Kristus dan memperbesar Kristus. Ya, ini adalah kebajikan yang ditampilkan oleh kaum beriman ya, saudari ya. Puji Tuhan. Nah, kemudian di dalam Pasal 2 kita dapat melihat tenggang rasa ini adalah Kristus sebagai teladan. Karena itu kita dapat melihat bahwa ayat 5 mengatakan hendaklah pikiran di dalam kamu juga terdapat dalam Kristus Yesus. Nah, apa yang ada di dalam Kristus Yesus? Pikiran yang ada di dalam Kristus Yesus. Kiranya apa yang menjadi pemikirannya juga menjadi pemikiran kita. Sehingga pikiran kita mengacu atau mengambil teladan pikiran Kristus. Ya, apa yang dia pikirkan juga menjadi pikiran kita. Puji Tuhan.
Kemudian di dalam pasal 3 kita dapat melihat bahwa tenggang rasa ini adalah memperoleh Kristus dan ditemukan di dalam Dia. Pasal 3 ayat 8 dan 9 ya. Ayat 8 mengatakan karena kemustikaan pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku, supaya aku memperoleh Kristus. Dan di ayat 9 dikatakan dan ditemukan di dalam Dia, ya. Dia ini mengacu kepada Kristus ya. Jadi saudara-saudari kita dapat melihat di dalam pasal 3 bagaimana kita memperoleh, ya. Aku memperoleh Kristus dan aku ditemukan di dalam Dia. Haleluya. Amen. Ya, sukacita saudari ya. Kemudian di dalam pasal 4. Nah, pasal 4 ini adalah satu pasal yang memang kita bahas di dalam berita ini. Ya, kebajikan-kebajikan Kristus yang kita alami dalam Filipi pasal 4 ayat 5 sampai 9 ya. Ini adalah ekspresi kehidupan yang memperhidupkan Kristus. Amin. Selanjutnya, mari kita melihat bahwa tenggang rasa dalam kitab Filipi ini adalah tenggang rasa dan tanpa kekhawatiran, merupakan dua hal atau adalah dua pertama dari ekspresi kehidupan yang memperhidupkan Kristus. Saudara, kita perlu memegang dua hal ini. Yang pertama tenggang rasa, yang kedua adalah tanpa kekhawatiran ya. Karena dua hal ini akan mengendalikan di dalam sepanjang berita ke-25 atau berita yang pertama ini. Puji Tuhan ya. Ini adalah ekspresi kehidupan yang memperhidupkan Kristus. Nah, kekhawatiran berasal dari Satan, adalah rangkuman seluruh kehidupan manusia yang mengganggu kehidupan kaum beriman yang memperhidupkan Kristus. Saudara-saudari, dari perkara ini kita setuju bahwa kekhawatiran ini akan merusak ya, kehidupan Kristiani kita. Ya, kita seharusnya hidup tanpa rasa khawatir. Namun kita menyadari bahwa kekhawatiran itu berasal dari Satan, ya, panah api si jahat yang membuat kita menjadi khawatir. Ya, karena itu kita perlu tenggang rasa. Ya, tenggang rasa ini berasal dari Allah, adalah rangkuman kehidupan yang memperhidupkan Kristus. Mari kita lebih dalam melihat ya perihal penderitaan dan kekhawatiran. Penderitaan adalah ketetapan Allah. Kekhawatiran adalah berasal dari Satan. Agar tanpa kekhawatiran, syarat pertama adalah memiliki keyakinan penuh dan mengetahui bahwa semua penderitaan yang kita alami ditetapkan Allah. Sumber kekhawatiran adalah Satan. Jangan mengira bahwa Allah menetapkan kita khawatir. Jangan mengatakan bahwa kekhawatiran berasal dari Allah. Dan jangan mengatakan bahwa kekhawatiran ditetapkan oleh Allah. Ada perbedaan yang sangat besar dari keduanya, penderitaan dengan kekhawatiran. Karena kejatuhan manusia, Allah menetapkan penderitaan kepada kita. Meskipun penderitaan ditetapkan oleh Allah, tetapi bukan berasal dari Allah, melainkan dari Satan. Pengalaman Ayub dan Paulus adalah contoh perkara. Jika kita sepenuhnya menyadari perkara ini, maka kita akan melihat bahwa keperluan kita adalah memerlukan Kristus sebagai tenggang rasa kita. Jika kita memiliki tenggang rasa yang demikian, maka kita tidak akan khawatir. Jika kita memiliki kekhawatiran, kita tidak akan memiliki tenggang rasa. Selanjutnya kita akan melihat tenggang rasa secara harfiah dan pengalaman. Secara harfiah, tenggang rasa ya, terdiri dari kata epi dan eikos. Nah, epi adalah preposisi yang berarti mencapai ya. Eikos berarti patut, wajar, masuk akal. Karena itu, secara harfiah, tenggang rasa adalah patut dan layak secara luas atau masuk akal sepenuhnya. Ya. Jadi kita dapat melihat bahwa di dalam Filipi pasal 4 ayat 5, ya, tenggang rasa ini ya adalah bagaimana kita patut atau secara layak ya, secara masuk akal sepenuhnya ya, terhadap orang lain. Ya, puji Tuhan, ya, biarlah perkara ini kita perhidupkan, ya, kita nyatakan di dalam kehidupan kita. Secara pengalaman, ya, kita dapat melihat bahwa tenggang rasa adalah inklusif atau al-muhid karena mencakup
semua kebajikan orang Kristen. Tenggang rasa sesungguhnya adalah Kristus yang almuhid sebagai roh yang almuhid beserta suplainya yang limpah lengkap. Tenggang rasa adalah memperlakukan orang dengan patut, memaklumi, dan tidak kaku dalam menuntut hak absah seseorang. Dan kita mudah merasa puas, bahkan merasa cukup dengan yang kurang dari yang seharusnya kita terima. Jika kita tenggang rasa, kita akan memiliki hikmat dan kekuatan untuk menyuplai keperluan orang lain. Kita juga akan memiliki pengetahuan yang cukup tentang apa yang harus dikatakan kepada orang lain dan kapan mengatakannya. Tenggang rasa berarti mempertimbangkan apa yang kita lakukan atau katakan, bagaimana akan mempengaruhi orang lain. Mari saudari kita lihat lebih lanjut. Memaklumi orang lain. Seorang saudari ingin membantu saudari lain meningkatkan pelayanan dalam gereja. Saudari yang ingin membantu harus terlebih dahulu mempertimbangkan apakah saudari yang akan dibantu tersebut dapat menerima koreksi atau tidak. Dia seharusnya mempertimbangkan ketika dia mengkoreksi orang lain, apakah diri sendiri dalam roh atau di dalam tubuh daging. Tenggang rasa meminta kita untuk tidak cepat berbicara kepada orang lain. Sebaliknya, mempertimbangkan dengan seksama sebelum berbicara. Ketika kita terlalu tergesa-gesa memperlakukan saudara-saudari dalam gereja atau dengan keluarga kita, maka kita melukai mereka. Dahulu saya berdiri atas kedudukan sebagai suami atau ayah, mengatakan apa yang saya rasa perlu katakan. Tetapi setelah belajar, saya tahu bahwa hal itu seringkali melukai. Sekarang, sebelum saya berbicara dengan istri, saya mempertimbangkan dia dan keadaannya. Saya bertanya pada diri sendiri, apakah dia bisa menerima apa yang akan saya katakan, dan saya mempertimbangkan waktu yang tepat untuk mengatakannya. Saya juga mempertimbangkan seberapa besar sukacita dan penghiburan yang akan dia terima, serta seberapa besar dia bisa menerima apa yang ingin saya katakan. Selanjutnya kita dapat melihat teladan tenggang rasa dari Tuhan Yesus dan Paulus. Yang pertama kita melihat terlebih dahulu teladan Tuhan Yesus ya. Dikatakan di dalam Lukas pasal 24 ayat 15 dan 17 sampai 19. Di sana dikatakan ketika mereka sedang berbicara dan berbincang-bincang, Yesus sendiri mendekati dan berjalan bersama mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Apa yang kamu percakapkan satu sama lain ketika kamu berjalan? Apakah engkau tamu satu-satunya di Yerusalem dan tidak tahu apa-apa yang terjadi di sana pada hari-hari ini?" Yesus berkata kepada mereka, "Hal apa?" Kemudian di dalam ayat 31 sampai 32, "Dan terbukalah mata mereka dan mereka mengenal Dia. Bukankah hati kita membara di dalam kita ketika Dia berbicara kepada kita dalam perjalanan, ketika Dia membukakan kitab suci kepada kita?" Kemudian di dalam Matius pasal 17 ayat 25-27 dikatakan, Petrus berkata, "Bayar." Tetapi supaya kita tidak membuat mereka tersandung, pergi ke laut dan memancinglah, dan ambil ikan pertama yang ditangkap. Ketika kamu membuka mulutnya, kamu akan menemukan uang koin, ambil itu dan berikan kepada mereka untuk aku dan kamu. Saudara-saudari, sebelum kita melanjutkan di dalam teladan Paulus, di sini kita perlu melihat terlebih dahulu inilah tenggang rasa dari Tuhan Yesus. Saudara-saudari, ketika kita membaca di dalam Lukas pasal 24 ayat 15, 17 sampai 19, di dalam benak kita seharusnya bertanya, ketika murid-murid berjalan menuju Emmaus ya. Ini murid-murid sedang berbicara dan berbincang-bincang. Yesus berkata ya, bertanya,
Apa yang kamu percakapkan satu sama lain. Nah, apakah di dalam kejadian itu benar Tuhan Yesus tidak tahu apa yang terjadi? Seharusnya bukankah Yesus tahu apa yang terjadi? Karena ini berkaitan langsung dengan diri Yesus. Tetapi di sini kita dapat melihat inilah tenggang rasa dari Tuhan kita. Ya. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, hal apa? Amen. Saudara-saudari, inilah tenggang rasa yang Tuhan berikan. Ya, kita dapat melihat Tuhan tidak tergesa-gesa, tidak dengan cepat memberitahu kepada mereka. Namun sepanjang perjalanan itu, saudara-saudari ya, justru Tuhan banyak berbicara kepada mereka. Ya, ketika dia berbicara, pada akhirnya murid-murid matanya terbuka dan mereka mengenal dia. Nah, saudara-saudari, kita dapat melihat inilah teladan Tuhan kita. Dia tidak tergesa-gesa, ya, dia tidak memaksa orang lain untuk segera mengerti, ya, segera mengenal. Tetapi pada akhir perjalanan, ya, mereka mata mereka terbuka dan mereka mengenal dia. Dan di dalam pembicaraan itu hati murid-murid membara. Puji Tuhan, saudara-saudari, inilah tenggang rasa yang Tuhan tunjukkan di dalam kehidupannya. Juga di dalam Matius pasal 17, ya, seharusnya ketika Petrus berkata, ya, bayar, Tuhan bisa menegur langsung, ya, dan tidak perlu membayar. Tetapi inilah tenggang rasa yang Tuhan kita tunjukkan di dalam kehidupannya. Dia selain menegur Petrus, ya, ya, berbicara dengan halus, ya, menegur, mengingatkan Petrus. Kemudian Tuhan juga menyuruh Petrus untuk menangkap ikan dan membayar untuk diri Tuhan dan untuk Petrus. Ya, meskipun ini adalah kesalahan yang Petrus lakukan. Nah, saudara-saudari, ini adalah perilaku yang reasonable atau perilaku yang masuk akal, ya, perilaku yang rasional. Nah, saudara-saudari, inilah teladan dari Tuhan kita. Jadi di sini kita dapat melihat, ya, contoh atau teladan, ya, tenggang rasa dari Tuhan kita, Tuhan Yesus. Kemudian kita dapat melihat juga teladan dari Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 4 ayat 10 sampai 11. Dikatakan, aku sangat bersukacita dalam Tuhan karena sekarang pikiranmu terhadap aku akhirnya bertunas dan berbunga. Memang kamu senantiasa memikirkan aku, tetapi belum ada kesempatan. Kukatakan ini bukan karena kekurangan. Nah, saudara-saudari, bahwa di dalam bagian ini bisa saja Rasul Paulus menegur, ya, jemaat bahwa bagaimana perilaku atau perlakuan, ya, jemaat terhadap Rasul Paulus, tetapi justru Rasul Paulus memiliki perilaku yang tenggang rasa atau memperlakukan orang lain dengan rasional, ya. Ya, dia justru mengatakan aku sangat bersukacita dalam Tuhan. Sekarang pikiranmu terhadap aku akhirnya bertunas dan berbunga. Artinya ada sejangka waktu pikiran dari jemaat itu menyalahpahami Rasul Paulus. Puji Tuhan, saudari, ya. Jadi inilah teladan tenggang rasa dari Paulus. Dan tenggang rasa itu, saudari, ini adalah satu rahasia kebajikan. Ya, bagaimana rahasia tanpa kekhawatiran kita memperhidupkan Kristus. Jadi ini adalah rahasianya. Ya, kita dapat melihat di dalam Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7. Nah, ini adalah rahasia mengalami tenggang rasa, ya, rahasia tenggang rasa. Nah, mari kita lihat rahasianya. Yang pertama dikatakan di dalam ayat 6, janganlah khawatir tentang apapun, tetapi beritahukan apa yang kamu minta kepada Allah melalui doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui pengertian manusia akan menjaga hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, saudara-saudari, kita dapat melihat di dalam ayat ini bahwa rahasia tenggang rasa itu adalah pertama, beritahukan kepada Allah. Ya, beritahukan kepada Allah. Sehingga hasilnya, amen, ya. Kita tidak khawatir tentang apapun. Ya, bahkan dia menjaga hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus.
Mari kita lihat yang pertama, beritahukan kepada Allah ya. Dikatakan bahwa segala sesuatu ya, jangan khawatir tentang apapun, beritahukanlah apa yang kamu minta ya. Segala sesuatu itu mengacu kepada berbagai hal yang kita alami setiap hari. Jadi kita boleh mengatakan ya, segala hal yang kita alami kepada Tuhan. Nah, saudari bahwa doa itu bersifat umum ya, mengandung penyembahan dan persekutuan. Di dalam melalui doa dan permohonan ini ya, melalui doa dan permohonan. Nah, doa ini bersifat umum, mengandung penyembahan dan persekutuan, dan permohonan bersifat khusus ditujukan kepada keperluan tertentu. Nah, jadi doa dan permohonan kita seharusnya disertai dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Amen, saudari ya. Kita beritahu kepada Allah kita dalam situasi apapun, kondisi apapun yang kita alami, kita boleh mengucapkan ya, mengutarakan dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Nah, saudara-saudari kita perlu memasuki perkara praktis ini. Sehingga hasilnya adalah hasil kita bersekutu dengan Allah adalah kita menikmati damai sejahtera Allah. Ini ya, ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui pengertian manusia. Amin ya. Puji Tuhan atas damai sejahtera ini ya. Atas damai sejahtera Allah. Jadi sebenarnya damai sejahtera Allah itu adalah diri Allah sendiri sebagai damai sejahtera yang diinfuskan ke dalam kita melalui persekutuan kita dengannya oleh doa ya, puji Tuhan ya. Jadi eh, damai sejahtera ini sebagai penangkal kegelisahan dan penawar kekhawatiran. Puji Tuhan saudara-saudari ya, semoga kita boleh memasuki ya, boleh mengalami, menikmati dan mengekspresikan Kristus sedemikian ya, Kristus sebagai rahasia tenggang rasa itu. Kita boleh mengenal ya, kita perlu terlebih dahulu mengenal bahwa damai sejahtera Allah ini melampaui pengertian manusia. Kita perlu mengalami damai sejahtera ini. Ya, dan akhirnya kita sampai mengekspresikan damai sejahtera Allah. Inilah penangkal kegelisahan dan penawar kekhawatiran. Amin. Selanjutnya, rahasia tanpa kekhawatiran adalah memperhidupkan Kristus. Begitu kekhawatiran datang, Anda akan berkata, Tuhan, kekhawatiran ini milikmu, bukan milikku. Aku telah memberikannya kepadamu karena engkau menanggung bagiku. Nah, dengan demikian Anda akan mendapat unsur Tuhan di dalam Anda dan metabolisme yang konstan akan berlangsung di dalam Anda. Hasilnya, apa yang Anda nyatakan secara lahiriah adalah Kristus. Inilah memperhidupkan Kristus. Mereka yang tidak mengetahui rahasia ini mengira bahwa memperhidupkan Kristus adalah perkara yang sulit. Sebenarnya Anda hanya perlu berlatih berbicara dengan Tuhan. Anda dengan sendirinya memperhidupkan Kristus. Puji Tuhan, saudari ya. Dari sini kita sudah jelas mengenai rahasia tanpa kekhawatiran, yaitu kita memperhidupkan Kristus. Kita hanya perlu berlatih berbicara dengan Tuhan. Amin. Nah, 6 hal yang telah kita pahami di atas yang perlu kita latih ya jika kita ingin terbebas dari kekhawatiran. Yang pertama, saudari, kita perlu menyadari bahwa apa yang kita alami semuanya berasal dari Allah dengan tujuan agar kita memperhidupkan Kristus dan memperbesar Kristus. Yang kedua, kita perlu melihat bahwa tenggang rasa berasal dari Allah dan kekhawatiran berasal dari Satan. Yang ketiga, kita perlu menyadari bahwa tenggang rasa dan kekhawatiran tidak dapat hidup berdampingan karena tenggang rasa sebenarnya adalah satu pribadi, yaitu diri Kristus sendiri. Yang keempat, kita perlu satu dengan Kristus secara real, baru dapat menempuh kehidupan penuh tenggang rasa, namun tanpa kekhawatiran. Yang kelima, kita perlu meluangkan waktu bersama Tuhan, memberitahukan kepada Allah melalui doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Ya. Yang keenam, setelah kita berdoa, bersekutu dengan Tuhan, menyembahnya dan memberitahukan doa dan permohonan kita kepadanya, kita akan tahu apa kehendak Tuhan.
Puji Tuhan, saudari. Kita lanjutkan di dalam 6 aspek berikutnya ya. 6 yang pertama adalah rangkuman dari 6 hal sebelumnya dan ini adalah hal yang selanjutnya ya. 6 aspek berikutnya yang mengendalikan kehidupan yang memperhidupkan Kristus. Di dalam Filipi pasal 4 ayat 8 dikatakan akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang agung, semua yang adil benar, semua yang suci, semua yang menyenangkan, semua yang bereputasi baik. Kalau ada yang disebut kebajikan, kalau ada yang patut dipuji, pikirkanlah hal-hal ini. Nah, jadi saudari ada 6 hal ya yang perlu kita perhatikan di dalam ini ya. Perkara benar, ya ini benar. Semua yang agung, yang adil benar, yang disuci, juga disuci, yang menyenangkan, juga yang bereputasi baik. Ya, ini adalah kebajikan, ya disebut kebajikan. Nah, mari kita melihat bahwa benar itu adalah benar secara moral tanpa kepalsuan atau kepura-puraan, ya. Kemudian yang agung adalah yang patut dihormati, terhormat, disegani, menyiratkan konsepsi keagungan yang mengilhami dan mengundang rasa hormat. Dan adil benar ini adalah benar di hadapan Allah dan manusia, ya. Adil benar di hadapan Allah dan manusia. Suci ini adalah tulus dalam maksud dan tindakan tanpa campuran apapun. Menyenangkan artinya adalah patut dikasihi, menyenangkan, layak disayang. Bereputasi baik adalah mempunyai nama baik, menarik, memikat, ramah. Jadi menjadi manusia yang tepat adalah mengekspresikan Allah melalui atribut ilahi di dalam kebajikan insani kita. Melalui kebajikan insani kita, amen, mengekspresikan Allah dalam atribut ilahi, yaitu menempuh kehidupan insani yang dipenuhi Kristus sebagai realitas atribut ilahi. Puji Tuhan, saudara ya, semoga dari 6 hal yang berikutnya ini kita semakin jelas perihal kebajikan ilahi ya, yang kita menampilkan ya, atribut ilahi. Jadi atribut ilahi kita nyatakan ya, kita ekspresikan ya di dalam kehidupan kita. Ingat, judul berita besar di dalam berita kali ini adalah kita perlu mengalami, menikmati dan mengekspresikan Kristus ya. Kita mengekspresikan ya atribut ilahi dalam kebajikan insani kita. Amin. Selanjutnya, bahwa Kristus sebagai rahasia kita dan Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Ini adalah dua hal terakhir di dalam pembahasan kita di dalam berita ke-25 atau berita yang pertama ini ya. Yang pertama kita perlu mengenal, amen, Kristus sebagai rahasia. Amen. Ya. Di dalam ayat 11 dan 12. Nah, saudari, sepanjang berita ini kita selalu membahas Filipi pasal 4 ya. Nah, sekarang adalah di dalam ayat 11 dan 12. Dikatakan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu bagaimana hidup kekurangan dan aku tahu bagaimana hidup kelimpahan. Dalam setiap hal dan dalam segala sesuatu, aku telah belajar rahasia. Bagaimana hidup kekenyangan atau kelaparan, kelebihan atau kekurangan. Nah, puji Tuhan saudari ya, di dari dua ayat ini kita dapat melihat perihal telah belajar ya. Jadi ini adalah perkara hal yang terus-menerus berlangsung. Jadi belajar ini bukan satu kali dilakukan, dilaksanakan kemudian selesai. Kemudian kita dapat melihat ya melalui frase ini telah belajar, artinya berulang kali ya, berulang kali dalam berbagai situasi, dalam berbagai keadaan. Rasul Paulus mengatakan aku telah belajar. Jadi mencakup sebuah proses ya yang tidak sebentar, mencakup banyak aspek ya dalam banyak pengalaman sehingga Paulus mengatakan aku telah belajar. Apa yang dia pelajari yaitu adalah dia belajar rahasia. Amin. Puji Tuhan ya, dia telah belajar rahasia. Nah, ini adalah belajar rahasia bagaimana Kristus sebagai hayat memperhidupkan Kristus, memperbesar Kristus, mendapatkan Kristus, dan menempuh hidup gereja. Puji Tuhan, ya kita perlu memasuki pelaksanaan ini. Ya, Kristus sebagai rahasianya.
Ya, kita juga boleh mengatakan aku telah belajar, atau mungkin sekarang kita mengatakan aku sedang belajar. Saudari, yaitu kita perlu belajar apa? Mengenal, amen, Kristus sebagai hayat, ya, memperhidupkan Kristus, memperbesar Dia dan mendapatkan Kristus dan menempuh hidup gereja. Selanjutnya adalah Kristus adalah Dia yang memberi kekuatan kepadaku di dalam ayat 13 ya atau selanjutnya. Aku dapat melakukan segala sesuatu di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, saudari, perkara segala sesuatu ini mengacu kepada hal-hal yang sebelumnya ya, di dalam ayat 5, 6, dan seterusnya ya. Nah, rahasia di dalam Filipi 4 ini melakukan segala sesuatu di dalam Kristus. Jadi kuncinya adalah di dalam Dia, di dalam Kristus. Amen. Di dalam Dia ada kekuatan yang disuplaikan, dilimpahkan kepada kita. Nah, jika kita mau mengalami Kristus sebagai pemberi kekuatan, kita perlu bekerja sama dengannya, ya. Senantiasa berdoa, mengalami pengampunan dosa yang menyeluruh dan baru, dan mengetahui apa itu kenaikannya. Puji Tuhan, saudari ya. Amin. Berita ini sangat praktis dan dapat kita alami. Berita ini tidak bersifat doktrinal saja, tetapi sangat praktis bagi kita untuk mengalami. Dan bagaimanapun kita perlu mengalami, menikmati, dan mengekspresikan Kristus. Amin. Sebagai penutup, saudari, inilah kehidupan yang penuh dengan tenggang rasa, tetapi tanpa kekhawatiran. Jadi kita dapat simpulkan bahwa tenggang rasa adalah kehidupan yang mempertimbangkan orang lain dengan pantas. Dan kehidupan yang tanpa kekhawatiran adalah kehidupan yang seluruhnya ditetapkan oleh Allah. Puji Tuhan, kita tidak khawatir, ya, kita percaya bahwa kehidupan ini semua adalah kedaulatan Allah, ditetapkan oleh Allah. Amin, ya. Baik hal yang senang maupun yang tidak menyenangkan, ya. Kita telah belajar, ya. Semoga seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, kita telah belajar rahasia, ya. Ya, rahasia bagaimana? Rahasianya adalah memberitahukan kepada Allah. Memberitahukan adalah kehidupan doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Puji Tuhan, saudari ya, kiranya kita semakin mengalami, menikmati, dan mengekspresikan Kristus. Demikian di dalam berita yang ke-25 atau berita yang pertama. Tuhan Yesus memberkati. Amin.